Halo semuanya, selamat datang kembali di Android Indonesia. Warga Jabodetabek sejak lama mengandalkan moda transportasi massal KRL untuk mobilitas. Lalu ada angkutan kota seperti Metro Mini, Kopaja, PPD, dan lainnya. Belakangan terobosan pemerintah terus meningkatkan moda transportasi massal ini menjadi lebih modern dan lebih banyak. Seperti yang sedang kita naiki yaitu LRT Jabodebek. Kemudian ada MRT Jakarta, LRT Jakarta yang keduanya juga terus diperluas jangkauan. Untuk angkutan kota, sebenarnya Transjakarta telah hadir lebih dahulu yang kemudian mengintegrasikan Metro Mini dan Kopaja. Sebelumnya masyarakat Jabodetabek ya sangat mengandalkan KRL. Ini adalah contoh para penumpang KRL di tahun 2009. Dan di tahun 2000-an ini ya KRL memang sangat-sangat padat, di mana para penumpangnya itu bukan hanya berada di dalam rangkaian kereta ataupun gerbong, tetapi sampai di pintu-pintu. Di sini pintunya tidak bisa ditutup nampaknya. Kemudian kita lihat juga penumpang ada di depan. Masinis mungkin sudah tertutup oleh si penumpang yang ada di bagian depan. Ditambah lagi yang berbahaya adalah para penumpang yang berada di atas gerbong. Karena kereta ini menggunakan listrik aliran atas, tentu akan sangat riskan ya bagi para penumpang yang berada di atas gerbong tersebut. Bahkan kita juga mendengar adanya kecelakaan-kecelakaan yang terjadi akibat menaiki gerbong atas rangkaian kereta. Lalu di dalam gerbong sendiri seperti yang bisa kita lihat ya, dibandingkan dengan yang sekarang, tentu yang sekarang jauh lebih nyaman, lebih bersih, dan tentunya tidak sembarangan penumpang naik ke rangkaian kereta karena harus menjaga ketertiban satu sama lain. Untuk angkutan kota dahulunya ya seperti yang kita bisa lihat di gambar ini adalah PPD. Nah, sama dengan halnya kereta, PPD ini juga penuh. Lalu ada angkutan kota lainnya, bis yang selain PPD yaitu Maya Sari Bakti itu juga penuh. Penumpang-penumpang itu berada di pintu-pintu ya bergelantungan karena memang kebutuhan transportasi jauh lebih banyak penumpangnya dibandingkan dengan angkutan. Ini salah satu contoh bis awal sekali yang ada di Jakarta, bis bertingkat yang berasal dari Inggris. Bis ini produsen Leyland ya. Bis bertingkat memang menjadi solusi untuk membawa penumpang lebih banyak dikarenakan tadi kebutuhan transportasi masyarakat Jakarta. Dan ini adalah bis-bis yang digunakan oleh PPD untuk mengangkut masyarakat Jakarta ya dari satu tujuan ke tujuan lainnya. Dan tadi ada yang kita lihat itu adalah Blok M. Lalu kemudian bis-bis dari Inggris ya nampaknya digantikan dengan bis ini mungkin Volvo. Ya, kalau salah mohon dikoreksi. Dan bis ini juga bis bertingkat yang tentunya dapat mengangkut lebih banyak penumpang. Ini salah satu contohnya bis 43 untuk jurusan Cililitan ke arah Tanjung Priuk. Berikutnya untuk angkutan massal berukuran sedang atau 3/4 seperti yang kita bisa lihat di sini adalah Metro Mini dengan warna khasnya oranye dan biru ya. Dan Metro Mini ini sendiri saat ini telah bergabung juga atau diintegrasikan dengan Transjakarta. Nah, sebelumnya Metro Mini adalah angkutan awal sekali kalau tidak salah setelah tram ya. Dan angkutan ini pada masa dioperasikan waktu itu di zaman Presiden Soekarno untuk kepentingan acara olahraga Ganevo ya. Kemudian bisnya adalah seperti ini, warnanya oranye, menggunakan bis dari Jerman, Robur. Bis lainnya yang bisa kita lihat ya dan kita perhatikan dari masa ke masa yang mungkin juga sahabat orang Indonesia menaikinya yaitu Kopaja. Sama halnya dengan Metro Mini, bis 3/4 ini juga cukup ramai para penumpangnya. Dan sekarang juga sama bertransformasi kemudian bergabung dengan Transjakarta untuk menambah ya fasilitas serta kenyamanan bagi para penumpang. Baik, kita kembali ke LRT Jabodebek. Nah, secara rencana memang LRT Jabodebek sendiri akan diperluas lagi
jangkauannya bahkan sampai ke Bogor dan ke arah Grogol, dan itu masuk di fase 2, hanya saja kita belum tahu kapan akan dimulai. Namun yang jelas jumlah penumpang dari waktu ke waktu dari LRT Jabodebek sendiri telah meningkat ya secara signifikan. Hal ini membuktikan masyarakat, para pengguna moda transportasi LRT Jabodebek sangat mengandalkan moda ini untuk menuju ke pusat kota Jakarta. Dari data-data yang kita bisa lihat di sini, rata-rata pengguna LRT Jabodebek untuk weekday itu meningkat 81% lebih ya. Kemudian di akhir pekan ini meningkat 41,7%. Nah, itu dari bulan September, kemudian juga di bulan Oktober lalu. Nah, yang untuk November karena belum habis, kita belum bisa lihat datanya. Tentu hal ini ya bagi masyarakat, para pengguna, mereka mengharapkan untuk dapat LRT Jabodebek menambah armada sehingga waktu tunggu juga menjadi lebih cepat, dan sesuai rencana nanti di tahun 2025 LRT Jabodebek memang akan menambah rangkaian keretanya ataupun transit yang saat ini ada 20 menjadi 22, dan jumlah penumpang yang sudah diangkut di bulan Oktober lebih dari 2 juta. Bila kita lihat di media untuk status pengembangan dan rencana pembangunan LRT Jabodebek fase 2 yang akan sampai ke arah Bogor atau juga mungkin ke arah utara, ke arah Grogol, itu masih dalam tahap kajian Kementerian Perhubungan. Dan ke arah Bogor, salah satu yang akan nantinya masuk dalam rute itu adalah ke Baranang Siang ya. Implementasinya kapan? Mungkin pada waktu itu masih menunggu dari pergantian pemerintahan, yaitu dari Pak Joko Widodo ke Pak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mendengar kabar baik akan adanya kelanjutan dari LRT Jabodebek fase 2. Nah, ini juga ada berita pada tahun 2025 nanti LRT Jabodebek akan menambah trainset ataupun rangkaian keretanya. Hal ini tadi ya mengacu kepada makin meningkatnya jumlah penumpang para pengguna LRT Jabodebek terutama di hari kerja ya ataupun weekday. Tentu masyarakat yang kita lihat mereka mulai meninggalkan ya, kendaraan pribadi untuk menuju ke pusat kota Jakarta dan menggunakan kendaraan umum serta transportasi massal dikarenakan lebih cepat ya, dan efisien. Sebelumnya LRT Jabodebek sendiri sudah menambah 18 rangkaian menjadi 20 rangkaian, maka nanti akan jadi totalnya 22 rangkaian setelah ditambah 2 rangkaian lagi. Jadwalnya tentu akan lebih banyak. Salah satu stasiun yang paling banyak para penumpangnya adalah stasiun LRT Jabodebek Duku Atas yang sekarang ada naming right-nya stasiun LRT Jabodebek Duku Atas BNI, sama dengan stasiun MRT Jakarta Duku Atas BNI. Nah, di stasiun Duku Atas tersebut para penumpang dari LRT Jabodebek itu pindah moda transportasi baik ke KRL, kemudian Transjakarta atau juga ke MRT Jakarta. Bahkan tak jarang mereka membawa koper menuju ke stasiun BNI City dan menaiki rangkaian kereta bandara. Duku Atas sendiri akan menjadi kawasan transit oriented development paling besar ya di Jakarta, dikarenakan menjadi titik temu dari banyak moda transportasi. Yang ini yang di depan kita barusan adalah MRT Jakarta, kemudian di samping itu ada stasiun BNI City, lalu ada stasiun Sudirman dan stasiun LRT Jabodebek, ditambah lagi integrasinya dengan kereta bandara tadi ya, dan juga Transjakarta di Duku Atas.
Ini adalah terowongan Kendal. Terowongan ini adalah terowongan penghubung yang mempercepat akses masyarakat dari pengguna MRT Jakarta untuk menuju ke stasiun KRL Sudirman. Walaupun sebenarnya ada stasiun KRL BNI City ya, namun kebanyakan dari pengguna MRT Jakarta mereka lebih memilih ke stasiun Sudirman. Yang kita ketahui stasiun KRL Sudirman tersebut ya kadang-kadang hampir benar-benar penuh oleh para penumpang atau over capacity, dan tentunya bisa ya berbahaya bagi mereka yang berada di paling depan pada saat menunggu kereta. Nah, area di kawasan terowongan Kendal, kemudian Jalan Kendal di sini sepenuhnya sudah menjadi area pejalan kaki. Dari stasiun KRL Sudirman untuk bisa menuju ke stasiun LRT Jabodebek yang ada di Duku Atas BNI, ya, namanya sekarang sudah berubah, maka akan terintegrasi menggunakan koridor yang kita lalui ini. Masyarakat tadinya dapat berharap memiliki koridor khusus ya dari arah terowongan Kendal menuju ke stasiun LRT Jabodebek tanpa harus melewati peron KRL Sudirman, karena seperti yang kita ketahui stasiun Sudirman peronnya juga terkadang sangat padat oleh para penumpang yang menunggu rangkaian kereta atau juga para penumpang yang baru turun dari rangkaian kereta. Namun begitu, koridor ini sangat nyaman untuk dilewati karena dilengkapi juga dengan atap dan ada tanaman ya hijau di kedua sisinya. Stasiun KRL Sudirman, kemudian MRT Jakarta tadi yang ada di sisi barat, di sini terhubung menggunakan jembatan penyeberangan multiguna untuk dapat menuju ke stasiun LRT Jabodebek Duku Atas BNI. Untuk naik ke JPO di sini tersedia eskalator, turun menggunakan anak tangga atau dapat menggunakan lift. Bagian JPM ya yang terhubung di antara kedua stasiun ini terdapat juga kios-kios yang tersedia yang menjual makanan, minuman serta barang-barang lainnya yang mungkin dibutuhkan oleh para penumpang, dan penumpang tersebut melakukan perpindahan moda transportasi. Jembatan penyeberangan multiguna ini berada di atas Kali Ciliwung yang mengalir ke Kanal Banjir Barat. Sama halnya dengan jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim dengan stasiun LRT Jabodebek Halim, juga ada kios-kios seperti ini. Dinamakan jembatan penyeberangan multiguna dikarenakan jembatan ini mengakomodasi tidak hanya para pejalan kaki ataupun penumpang kereta, tetapi juga para pesepeda ya, kemudian kursi roda untuk para disabilitas dan penumpang lainnya. Terdapat guide block yang berwarna kuning ubinnya di bagian bawah untuk para disabilitas. Nah, toko-toko di sini ataupun kios-kios ini sudah mulai berganti ya dari yang sebelumnya. Sekarang lebih banyak ke kopi. Sebelumnya ada makanan dan nampaknya juga dikelola oleh Sarinah. Terdapat eskalator yang bisa dipergunakan dan juga anak tangga untuk menuju ke lantai paling atas karena stasiun LRT Jabodebek memang berada di posisi yang lebih tinggi. Beberapa kios-kios di sini masih ada yang kosong ya, sebelumnya sempat ada yang berjualan. Sebenarnya yang dinantikan lagi adalah integrasi dari JPM ini
ataupun jembatan penyeberangan multiguna ataupun juga stasiun LRT Jabodebek Dukuh Atas BNI dengan halte Transjakarta Dukuh Atas yang berada di sisi barat ataupun ke arah Jalan Jenderal Sudirman. Di situ ada halte Transjakarta Dukuh Atas 2 dan terintegrasi dengan halte Transjakarta Dukuh Atas 1 yang persis berada di Jalan Jenderal Sudirman menggunakan JPO. Kemudian untuk menuju ke stasiun ini yaitu melalui area di bawah dari halte ya, dan juga di bawah dari stasiun. Penambahan nama Dukuh Atas BNI yaitu dilakukan pada 20 November lalu, dan itu menjadi program naming right sebagai salah satu langkah strategis untuk memperluas visibilitas merek sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi publik di Jabodetabek. Nah, ini adalah acara pada saat peluncuran program naming right. Seperti yang kita lihat di banyak stasiun ya, penggunaan nama-nama brand di stasiun-stasiun KHI dan juga MRT kita bisa perhatikan ada di banyak tempat seperti Fatmawati Indomaret, Lebak Bulus Grab ya, kemudian Blok M BCA dan seterusnya. Tentu dengan begitu masyarakat ya dapat mengingat lebih baik lagi karena ada brand di belakangnya. Ditambah ini juga merupakan bagian dari strategi marketing BUMN, kemudian bank atau juga perusahaan-perusahaan agar brand mereka lebih dikenal, karena yang jelas memang transportasi publik itu ramai penggunanya dan mereka akan membaca nama-nama stasiun mau tidak mau ya, ataupun mengingatnya. Di awal-awal ada Istora Mandiri ya, itu ada di sekitar Komdak di Jalan Sudirman. Dan ternyata itu memang ada Bank Mandiri. Untuk naming right ini memang awal sekali itu dipilih stasiun Dukuh Atas ya, dikarenakan penumpang yang naik turun LRT Jabodebek ya di stasiun ini paling banyak dibandingkan dengan stasiun-stasiun lainnya. Tapi nanti mungkin akan bertambah ya dari waktu ke waktu, misal dari Jatimulya ya. Jatimulya itu juga cukup banyak para penumpangnya untuk menuju ke pusat kota dari arah Bekasi. Ditambah lagi mungkin Cibubur, Cawang lah paling tidak ya, Cawang. Namun para penumpang biasanya di Cawang hanya untuk transit atau tidak keluar dari rangkaian kereta. Hal ini juga ditunjang oleh meningkatnya tadi ya data-data para penumpang dari waktu ke waktu yang kita bisa lihat sampai dengan 2,2 juta lebih para penumpang LRT Jabodebek di bulan Oktober ini. Selain naming right ya, LRT Jabodebek di sini kita lihat juga bekerja sama dengan perusahaan air minum. Ya, kita sebut saja mereknya Le Mineral. Nah, untuk salah satu dari rangkaiannya, liverinya saat ini menggunakan stiker warna biru dan ada iklan Le Mineralnya. Sama di stasiun MRT juga kita lihat seperti itu ya. Dan ini adalah strategi marketing serta branding. Tapi kalau kita lihat lagi tidak begitu membosankan. Selama ini kita melihat warna merah dari rangkaian LRT Jabodebeknya, saat ini ada yang berwarna biru. Awalnya kita kira livery baru ya, namun ternyata itu adalah stiker untuk marketing ataupun iklan. Tentu dengannya bergantinya pemerintahan dan sudah jelasnya para pemimpin dari negara Republik Indonesia serta pejabat-pejabatnya, kita harapkan kelanjutan dari LRT Jabodebek ini fase 2 ataupun fase berikutnya.
Karena seperti yang kita ketahui, salah satu contohnya adalah Bogor. Bogor sendiri belum punya moda transportasi massal yang baru untuk menuju ke pusat kota Jakarta. Misal nanti kalau sudah sampai ke Baranang siang, maka tentu masyarakat Bogor dan warga Bogor, para penumpang KRL bisa memanfaatkan moda transportasi baru ini menuju ke pusat kota Jakarta. Selain KRL, karena yang kita ketahui ya, KRL sendiri itu pagi juga sudah sangat penuh, subuh juga sudah sangat penuh oleh para penumpang yang akan bekerja, kemudian mungkin para pelajar dan seterusnya. Ini salah satu contoh dari stasiun KRL, yaitu di Tanah Abang, yang sekarang juga sedang dibuatkan bangunan stasiun yang baru. Nah, dari sini kita bisa melihat memang para pengguna kereta itu ternyata sangat banyak dan mereka membutuhkan moda-moda transportasi lain untuk bisa digunakan ke tempat-tempat yang diinginkan. Tidak jarang kita lihat adanya kepadatan-kepadatan serta antrian-antrian, bahkan kadang-kadang sampai chaos ya, karena kan berebut menuju ke area jembatan penyeberangan orang, dan terkadang juga ditemukan oknum-oknum yang memanfaatkan situasi-situasi yang sangat padat ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan lah ya. Tentunya kita harapkan perubahan-perubahan yang signifikan ya untuk angkutan-angkutan moda transportasi massal yang ada di Jakarta. Untuk kereta sendiri, KRL dan kereta secara keseluruhan KAI itu sudah ada perubahan yang sangat bagus dan baik sekali di zaman Pak Jonan. Nah, semoga terus berlanjut. Kemudian lagi yang angkutan-angkutan massal MRT lah contohnya ya, segera selesai sampai ke arah kota, dan juga ada pekerjaan-pekerjaan yang dimulai nantinya mudah-mudahan di bulan Januari untuk fase 3 yang menghubungkan sisi barat Jakarta kemudian ke arah Bekasi. Walaupun secara keseluruhan itu dari arah Balaraja sampai ke arah Cikarang masih lama sebenarnya, tapi paling tidak kalau sudah dimulai maka secara konsisten dibangun pasti akan ada hasil. Contohnya seperti ini. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.